Angin berhembus kencang, laut tenang. Selamat tinggal Wellington, ibu kota Selandia Baru. Hari pertama di zona, kapal penelitian Jerman yang kini bertolak menuju lokasi riset di Pasifik Selatan. Pakar geofisika Jörg Bialas dan tim ilmuannya berlayar mencari gas langka. Kami hendak mencari hidrat gas. Hidrat gas adalah padatan yang mengikat gas metana. Hidrat gas ini mungkin akan menjadi sumber energi baru masa depan dan secara ilmiah menarik sekali untuk dimengerti. Bagaimana senyawa ini terbentuk, bagaimana konsistensinya, dan apa yang terjadi dengan materi ini terkait dinamik dan perubahan-perubahannya. Mereka harus mencari hidrat metana jauh di bawah permukaan air. Hidrat metana tersembunyi di dasar laut, misalnya di perairan Selandia Baru. Hidrat metana adalah gas beku. Saat ini orang berasumsi bahwa hidrat metana menyimpan jauh lebih banyak potensi energi ketimbang cadangan minyak, gas bumi, dan batu bara yang kita miliki saat ini. Gas metana mungkin bukan langsung merupakan energi masa depan, tapi tentu bisa merupakan jembatan dari energi konvensional menuju energi terbarukan. Energien zu anderen erneuerbaren Energien. Hari kedua, cuaca menjadi buruk. Selama 2 hari, riset tidak dapat dilakukan. Akhirnya cuaca membaik, para peneliti harus mengejar ketinggalan. Mereka menurunkan alat-alat pengukur hingga kedalaman 1.000 meter. Operasi itu menyita waktu berjam-jam. Hari ke-7, sebuah perdana yang dinamakan Hampelmann akan melakukan kontak pertamanya dengan air laut. Da passt mehr Luft rein. Ja, ne? Extra Beutel Luft reingemacht, so weiter zu lernen. So, kann er auf 10 Meter gehen, 30 ne? Sekunden was genau. Dengan gelombang-gelombang elektromagnetik, alat ini akan menerangi dasar laut dan mencari hidrat metana yang diidamkan itu. Untuk itu semua sistem pengukuran dikerahkan agar menemukan lokasi optimal bagi penambangan industrial hidrat metana, lalu mengukurnya agar dapat mengetahui data sebanyaknya mengenai cadangan hidrat gas sebelumnya dimulainya pengeboran yang sangat mahal itu. Si babi ini juga ikut membantu. Demikian para ilmuwan menyebut alat ini. Tetapi ada kabar buruk, kabel data hilang. Tanpa data, semua kegiatan pada dasarnya percuma. Tapi ini resikonya bila melakukan penelitian di laut dalam. Dengan data-data dari pengukuran lainnya, para ilmuwan akhirnya membuat sebuah peta dasar laut dengan lokasi dugaan ladang metana. Tetapi pada tempat tertentu tidak boleh dilakukan pengeboran karena dapat memicu lepasnya gas rumah kaca metana tanpa kontrol. Kami sekarang benar-benar dapat mengidentifikasi lokasi-lokasi aman. Selama di situ tersimpan hidrat gas, kami dapat mulai menambang. Tapi ada zona tertentu yang sebaiknya jangan didekati untuk mencegah pelepasan tak terkendali gas metana, gas iklim itu. Di tempat itu, laut juga dapat digunakan sebagai tempat pembuangan gas iklim lainnya, yaitu CO2. Bialas ingin mencegah CO2 naik ke atmosfer. Ia ingin mengikat dan menyimpannya di dasar laut. Artinya mengambil gas rumah kaca CO2 dari pembangkit tenaga listrik, lalu menyimpannya di lokasi hidrat di sini sebagai sebuah hidrat baru. Direncanakan sebagai berikut. Ladang hidrat metana dieksploitasi melalui pengeboran. Melalui jalur pipa, CO2 dimasukkan ke lokasi cadangan hidrat metana ini, misalnya dari sebuah pembangkit listrik tenaga gas. Di situ gas metana terlepas keluar. Sementara CO2 terperangkap di dasar laut, gas metana mengalir ke pembangkit tenaga listrik.
Demikian rencana ilmuwan untuk menciptakan energi baru. Dan dengan begitu kami memperoleh keuntungan ganda, mendapat sumber energi dan sekaligus mengambil gas CO2 yang membahayakan iklim dari atmosfer, lalu menyimpannya untuk selamanya. Malam ke-11 di kapal Zone, bagi sejumlah anggota ekspedisi, malam ini merupakan klimaks. Sebuah pipa baja yang beratnya bertonton mengangkat sampel dari dasar laut dalam ke geladak kapal. Di antaranya terdapat hidrat metana yang diidam-idamkan. Here it is. Yeah, here. Yeah, yes. Here again. It's not that much, just this area here. Das ist richtig schön. Benar-benar indah. Ini yang kami cari. Ini betul-betul hidrat gas metana yang tebal. Kita di sini bisa jelas melihat bagaimana gelembung-gelembungnya bergerak dan mendesis serta terurai. Di perairan Selandia Baru terdapat cadangan besar gas metana, tetapi tidak semua lokasi cocok untuk dieksploitasi. Sekarang, peralatan ini akan dimodifikasi sedikit. Kemudian, alat-alat itu baru dapat kami tawarkan sebagai sistem-sistem pengukur baru. Mungkin juga kepada calon-calon pengguna seperti India, Cina, atau Selandia Baru yang hendak mulai menambang hidrat metana. Dengan bantuan kapal penarik, Zone memasuki pelabuhan Auckland. Setelah 17 hari, ekspedisi ini berhasil mencapai tujuannya. Tahun 2013, para ilmuwan akan kembali memburu hidrat metana. Kali ini di perairan Taiwan.